serta para sepuh, para orang tua, dan juga saya satu, namun tidak mengurangi support dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih dipertemukan di minggu ini dalam tempat yang Allah di kajian ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya total dunia dan tidak banyak dari saya hanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya serta memohon maaf atas dari segi gangguan dan lainnya. Tentu saja tidak memakan tausiah dan hadiah dari guru kita bersama dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman mutalazimin 'ala habibina wa syafiina wa dhukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ala nuruhu 'ala hilmin alladzi ja'ala nuruhu 'ala kulli qadiyatin alladzi ja'ala nuruhu 'ala kulli karamatin wa wasala ilaina wa wasala ila jami'in nas wa jami'il makhluqat wa jami'il anwa'nya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menjadi orang yang iman dan Islam, yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan kita salah satu bagian dari kasih sayangnya yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kasihlah perkumpulan ini menjadikan kita umat, salah satu umat yang dibanggakan, yang dicintai oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati Al-Mukarram Kiai Hujjar Sudrajat, Al-Karam Kang Faisal, pada para sepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, semua yang hadir pada kali ini, akan merangkul hormat kepada para senior-senior yang mungkin pasti secara ilmu dan secara umur lebih tua dari saya. Gitu. Nah tadi pas disebut guru kita lah, belajar dia belum dan guru gue. Dan saya biasanya ada kurang enak kalau dipakai guru. Satu dari segi umur jauh di bawah, yang kedua ilmunya banyak gak taunya. Itu udah teman aja, teman. Gak usah dipanggil pas saya lihat Ustaz Abdul Hamid, waduh, kacau. Jangan Ustaz itu apa dia bangget, gitu. Biar gak berat-berat banget gitu. Dia sama-sama belajar, saya ini sama belajar. Gitu. Kalau nggak mengajar ini mungkin nggak boleh. Alhamdulillah salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Hamid. Seringnya dipanggilnya Hamid, panggilannya Hamid. Bebas lah. Rumah saya masih daerah saya itu, tempatnya kampungnya Kurante, desanya Jelilu. Sebenarnya ada sukan saya di sini gak enak. Tempatnya terlalu istimewa. Tempat terlalu istimewa. Biasanya mah belum pernah. Ini pertama kali ini saya ngajar. Bukan ngajar, bisa belajar begini. Gitu. Berhubung yang minta Al-Mukarram, yang pesan Yai Hujjar, saya ada sukan kagak enak muatnya. Ayo gue, udah apa gitu, apa baik lah, udah gampang ya. Ngomong apa baik lo gampang. Kalau dia apa baik saya ngomong gitu. Kemarin akhirnya ada PR. PR-nya isinya pembahasannya yang dibutuhkan sama remaja sekarang katanya. Wah ya remaja sekarang butuhnya duit. Butuhnya duit sama gawe. Wah, gitu. Dan sesuai ini maksudnya bertema atau gimana? Saya pikirin, udahlah kayak gini aja. Berdasarkan pengalaman saya sempat belajar mengajar,
ikut belajar. Biasanya keresahan zaman sekarang ini, kita ini udah terlalu merasa jauh dari Allah, sering jarang merasa dekatnya. Sehingga karena biasa merasa jauh dari Allah, untuk berbuat kebaikan itu sungkan, dan untuk berbuat keburukan itu pede. Saking merasa jauh, gua mah jauh dari Allah. Saking apa? Dia mah baik sering ke masjid, dia mah baik sering puasa, dia mah sering ini. Dan kita yang gak pernah melakukan kebaikan, rasanya jauh dari Allah. Akhirnya kalau buat jadi kebaikan, mau gua, tapi lebih mau belah, ayo gas ya gitu. Ini kan aneh gitu. Harusnya kita ini ngerasa sungkan karena jauh, tapi malah merasa pede aja karena jauh. Terbalik. Mungkin karena belum bisa menghadirkan rasa-rasa betapa dekatnya Tuhan sama kita, betapa dekatnya Allah sama kita. Maka kita oke, kita belajar tentang sifat 20. Itu mungkin kita sering ngajiin, sering jadi nazoman, sering jadi syairan. Biasa kalau daerah Sunda biasa sering dinyanyi dari Al-Qaidul Iman 50 keyakinan kanyahokeun sirnyaan mengaku jalma beriman. Ini menjadi ciri bahwa kita ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena ternyata ngaji sifat 20, ngaji tauhid ini itu enggak kayak kita ngaji fikih yang banyak terbuka. Seringkali orang membahas ngaji tauhid tapi tidak pernah dijelasin bahwa Nabi Muhammad ini punya umat yang sekian banyak sampai 73 golongan. Nabi Isa punya umat Kristiani 72 golongan. Nabi Musa punya umat Yahudi. Nah, Yahudi sendiri nama Rasul ya, Yahuda nama Nabi. Atau yang sekarang kita kenal umat Israel atau Bani Israel, keluarga Israel ya. Itu punya umat 71. Dan dari sekian banyak umat ini, yang paling banyak terpecahnya umat Nabi Muhammad 73. Nah kemudian ternyata dari 73 golongan ini yang diakui Kanjeng Nabi hanya satu. Nah bagaimana kita tahu ini yang satu ini yang mana? Gitu. Karena kita kata Nabi ciri-cirinya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya semua golongan merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Nah kita nggak bisa bedain, di sana pengajian, di sini pengajian, di sini pengajian. Kira-kira pengajian yang kayak gimana yang kita ikutin? Jangan-jangan nanti yang ada temannya dia harami, kemudian dikatain sesat orang tua kita. Bayangin kita capek-capek sholat, kita punya orang tua, kakek nenek, kemudian dikatain sesat, oh pasti masuk neraka. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati. Harusnya umat Islam itu datang sebagai penyelamat, tapi umat Islam datang sebagai yang nyalahin orang lain. Itu nggak enak. Itu pasti sangat nggak enak. Maka dari sekian banyak pengajian kita harus tahu dasarnya. Maka kalau kita pernah belajar, mungkin di sini pernah pesantren, mohon maaf kalau banyak salah, saya tolong ditegur, tolong dibilangin. Itu dalam kitab Sahih Muslim, boleh dibuka nanti kitabnya yang lumayan tebal dan besar itu. Itu di awal kitabnya itu dijelaskan tentang ada ketika Nabi Muhammad kalau jadi Nabi Muhammad itu kalau habis sholat sering mukul, sama nih. Makanya masuk itu ada bagian dalam, ada bagian luar. Biasanya kalau bagian dalam itu nggak pernah berani rokok. Atau musola kalau di dalam itu ya khusus buat sholat, khusus buat ngaji, khusus buat apapun. Tapi kalau di luar itu udah keluar sedikit dari itu, pokoknya udah macam-macam. Mulai dari pokok jorok sampai pokok politik. Apa yang bahas ini Indonesia ke depannya gimana? Wah, padahal bukan siapa-siapa, tapi membahas Indonesia masa depan. Nah, ketika Nabi Muhammad sering ngobrol sama sahabat ini di pinggiran masjid. Itu ada seorang dari kejauhan, ini Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah dan di Madinah, posisinya pada pasir, panas. Kalau berjalan di padang pasir siang hari, namanya tempat padang terbuka itu pasti ada angin. Di mana ada angin kalau banyak pasir pasti ngebul. Nah ini ada orang dari jauh kelihatan pakai pakaian serba putih. Pas dilihat ini nggak ada bekasnya. Orang kok jalan di padang pasir, bajunya putihnya putih banget, kayak bukan orang dari perjalanan jauh. Pas ditanya ada kita nggak ada. Saya juga baru melihat orang ini pertama kali. Pas sudah selesai dia nyampe kepada Nabi Muhammad, nyampe ke Kanjeng Nabi, itu duduk nempelin lututnya dia sama lututnya Kanjeng Nabi, ditempelin lututnya dia. Kemudian Nabi Muhammad tangannya dipegang. Pas sampai dipegang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajarkan aku adrikni anil Islam, ajarkan aku tentang Islam. Itu kata dia apa? Ya Muhammad, ma huwal iman. Wahai Muhammad, apa
Sodakta, engkau benar. Dia yang nanya, dia yang konyol. Sodakta, engkau benar. Kepada yang ngomong begitu. Yang kedua ngomong lagi, ya Muhammad, ma huwa Islam? Apa itu Islam? An tusyahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sodakta, engkau benar. Wah, udah kedua kalinya Nabi Muhammad dia yang nanya, tapi dia yang benar. Yang tanya lagi, ya Muhammad, ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian kata Nabi Muhammad, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhirnya dari sini kita mengenal adanya dasar agama. Ternyata dasar agama terbagi menjadi tiga. Mungkin di sini disuruh ada yang pernah belajar juga barang saya waktu di SMK. Ya. Ternyata dasar agama Islam itu ada tiga. Satu iman atau rukun iman, kedua rukun Islam, tiga ihsan. Ini pondasi kita. Maka dari mana kita tahu? Dari kecil diajarin apa rukun iman, apa rukun Islam, dan yang terakhir jarang kita yaitu ihsan. Ini awalnya dasarnya. Ternyata ketika laki-laki itu udah bilang sodakta, engkau benar, dia pergi laki-laki itu. Pas sudah pergi, kejauhan hilang. Akhirnya Rasulullah bilang, ya Umar, tahu pak kamu siapa tadi? Nanya ke sahabat. Mereka kata Umar, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu dari kami semua. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, wa Jibril alaihi salam, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam an yu'allimukum an dinikum, yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, dan di sini kita kenal tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Di mana rukun iman berisi tentang keyakinan di dalam hati kita, rukun Islam berisi tentang syariat yang kita kenal melalui fikih. Kemudian yang terakhir adalah ihsan yang kita kenal melalui jalur tasawuf. Atau mungkin di sini ada yang pernah ikut jalur-jalur thariqah, ini ada kajian ihsan. Kalau misalnya fikih kajiannya ada rukun Islam, tentang sholat, zakat, puasa, pergi haji, tentang apa lagi? Tentang cara kita beretika. Kemudian yang terakhir yang pertama adalah iman. Jadi sebelum kita sampai kepada syariat itu kita harus iman atau percaya. Nah, rukun iman ini ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Nah, kata-kata Allah ini itu baru sebenarnya, baru ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Jadi sebelumnya itu Nabi Allah itu nggak dikenal sebagai Allah. Contoh misalnya kita lihat orang Yahudi. Kalau kita berdoa itu Allahumma. Orang Yahudi itu dalam bahasa Ibrani ketika mengatakan Allahumma itu Elohim. Tapi tidak spontan mengatakan itu Allah. Maka kalau kita kaji dalam ilmu alatnya, ilmu kata Allah itu berasal dari mana? Itu ulama berbeda pendapat. Kata Allah itu berasal dari kata apa? Maka kebanyakan ulama mengatakan Allah itu memang mengenalkan dirinya namanya itu Allah. Walaupun dalam ilmu alat Allah itu berasal dari ilahu itu dari lahu itu berasal dari hu. Akhirnya ada orang zikirnya cuma hu. Itu nggak salah. Kalau orang tahu mengenal asal usulnya. Tapi berhubungannya dari kata tahu jadi nggak salah. Tapi kalau zikir apa itu nggak benar. Orang tua kita ikut zikir di suatu tempat karena zikiran yang nggak bersuara, bahkan nggak ada kalimatnya, kadang-kadang dikatakan sesat. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kalau kita sampai berani menyesatkan orang, sampai berani menyalahkan orang, berarti kita harus tahu cara jalan benarnya. Misalnya, lu sholat salah lu, berarti sholat yang benar gimana? Misalnya kita tarik ke fikih. Anda kan seperti ini aja. Ada orang datang sholat, kita lagi sholat, kemudian sholat kita disalahin. Lu sholatnya nggak sesuai sama kanjeng Nabi. Oh, Anda pernah melihat kanjeng Nabi sholat? Kita aja sampai saat ini bisa sholat karena tahu dari ulama mengatakan kayak gini. Akhirnya sholat itu beda-beda. Ada orang Syiah sholatnya harus bawa batu karbala. Kalau sholat bawa batu karbala, sholatnya nggak sah. Orang Syiah kalau sholat harus melaknat. Laknatullah siapa? Wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Hafsah, wa Saudah. Bayangin lagi sholat melaknat sahabat. Kalau nggak melaknat sahabat nggak sah sholatnya. Itu kan ekstrim. Buru-buru kita lagi sholat ingin kejelekan orang. Mungkin buat nyelamatin diri sendiri juga. Udah susahnya luar biasa. Nah akhirnya di sini penting kita mengenal sifat 20. Kita kenal wujud, tidak kok, mukhalafatul hawadits itu nazoman itu sairan. Sairan dari kecil mungkin kita udah hafal. Kalau di Sunda yang tadi saya contohin, ibu teman. Karena memang ada 50 hal yang harus kita hafal.
tentang Allah dan tentang ajaran Nabi. Ini menjadi dasar untuk kita mengenal Allah. Ilmunya melalui ini. Jangan-jangan kita sholat, kita nggak kenal yang kita sholatin siapa. Jangan-jangan kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti pulang ke Allah. Emang Allah di mana? Pulang. Kita mengatakan masjid itu rumahnya Allah. Oh, ternyata Allah itu perlu masjid. Ternyata Allah itu punya rumah. Berarti kalau di luar masjid bukan rumahnya Allah. Berarti Allah perlu tempat. Jangan-jangan salah cara pandang kita. Jangan-jangan menurut ilmuwan kita ini salah. Contoh misalnya kayak gini. Kita naik mobil atau kita berobat di dokter. Kemudian ketika naik mobil ini kita merasa aman. Nah, merasa aman sebab naik mobil ini menurut ilmu tauhid ini cara yang salah. Padahal harusnya yang memberi keamanan itu Allah, bukan mobil. Sejak kapan mobil bisa memberikan keamanan? Sejak kapan mobil bisa nyelamatin? Kira-kira kita nih sekarang yang bikin aja di sini Allah apa karena kita pengen? Masih paling karena kita pengen. Itu kalau dalam ilmu tauhid itu kesalahan yang sangat fatal. Karena kadarnya manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu seperti itu. Tapi nanti banyak pembahasannya di 420. Atau yang dulu pernah mungkin belajar kitab namanya kitab Tijanud Darori. Tijanud Darori sama tentang tauhid juga, yaitu pembahasannya tentang ilmuwan-ilmuwan gimana cara kita bisa mengenal Allah. Karena beberapa dalam kaidah ilmuwan satu luman bighairi ilmin ya'malu amalu bihi dan mutlaq. Siapa saja orang beramal ya, mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya, itu semuanya tertolak, tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun. Tertolak, baru tidak diterima. Kita sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni sesungguhnya aku wajahku menghadapkan wajahku kepada wajahmu wahai Tuhanku. Melihat enggak Allah pas kita lagi sholat? Enggak. Berarti kita udah bohong. Kita lagi sholat Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu. Ya Allah, benar nih, sungguh-sungguh saya enggak bohong. Aku menghadapkan wajahmu, hadapan wajahku, hadapan wajahmu. Pas lagi sholat kita melihat enggak Allahnya? Wah, berarti kita bohong tuh. Inni wajhatu dia. Kita udah ngomong itu pas lagi sholat, memproklamirkan kita ini berhadapan di hadapan Allah. Tapi kita masih nyari Allah di mana? Bila ada tukang bakso lewat, pengen-pengennya. Berarti ibadah kira-kira kayak gini Pak, bisa kita timbang. Nah, maka untuk menopang hal itu semua, supaya ada perbaikan dalam segi ilmuwan kita, perbaikan dalam segi syariat kita perlu menopang. Karena ada juga, nah mulainya dari mana? Kenapa saya memulai dari sifat 20? Karena awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Yang pertama yang wajib atas manusia mengenal Tuhan. Ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan, bukan ma'rifatul Allah, beda. Ma'rifatul Allah dengan ma'rifatul ilah itu beda bahasanya. Ilah itu Tuhan yang disembah. Kalau Allah itu namanya. Kita ini punya Tuhan, namanya Allah. Orang Kristiani punya Tuhan. Tuhannya Allah apa bukan? Hah? Nah, ketika kita mengatakan Tuhan bukan Allah, berarti kita ngakuin ada Tuhan selain Allah. Itu kan fatal. Maka harus tahu, ternyata bagaimanapun umat Kristiani punya satu beranggapan. Kata orang Kristen ini, enggak, bahwa nyembahnya enggak Allah. Tetap bagi gua lu nyembah Allah. Bagi gua engkau itu hambanya Allah dan ciptaannya Allah. Bagi kita tetap Tuhan itu satu, sekalipun katanya enggak. Kata dia Tuhan itu tiga. Kata dia bukan Allah. Mungkin di sini ada orang gitu ya yang beranggapan, wah saya menyembahnya bukan Allah, menyembahnya Sang Hyang Widi. Gitu kalau di bahasa orang-orang zaman baheula, zaman dulu dilakukan ada ya, lu bapak tuh. Karena takdir Sang Hyang Widi
Sang yang milik itu terasa hidupnya. Saya bertanya. Dan itu Allah juga, bukan yang lain. Gitu. Nah seringkali makanya kita mengenal ilah. Allah itu bisa jadi di agama lain dikenalnya namanya bukan Allah. Makanya di kita aja Allah mengenali namanya banyak sampai 99. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Itu macam-macam. Itu nama-nama Allah. Itu ada banyak. Jadi Allah itu setiap zaman itu dikenal dengan nama yang berbeda. Beda. Makanya ma'rifatulillah, mengenal Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang dari dulunya disembah sampai sekarang pun disembah. Yang dari dulu pun tetap Tuhan dan sekarang pun tetap Tuhan. Maka ma'rifatulillah bistiqoni. Nah kebetulan kita umat Islam, kita mengenal Tuhan namanya Allah. Allah ini boleh disebut Ar-Rahman, boleh disebut Ar-Rahim, boleh disebut Al-Malik, itu bebas. Nah kemudian bistiqoni nanti dengan ilmu-ilmunya dengan segala sifat-sifatnya. Maka di sini ada seorang ulama namanya di Jakarta, ulama Jakarta. Tapi aslinya dari luar negeri ya, Pak Romi, yang Usman bin Yahya. Walaupun dengan beberapa sengketanya, dengan beberapa tapi nggak apa-apa ilmu itu tidak memandang siapa orang yang sekali benar ya benar. Mau itu ilmu berasal dari non muslim ya tetap. Kayak kita kan, kita membangun apa? Membangun masjid. Itu kan banyak perhitungannya nggak dari kita. Dari perhitungan Pitagoras, beberapa perhitungan yang lain itu bukan berasal dari orang muslim. Gitu ya, tapi kita pakai ilmunya. Apa kemudian masjidnya menjadi haram kan enggak? Artinya sekalipun itu datang dari orang yang bukan Islam, itu ilmu benar-benar aja. Itu buktinya kita banyak yang jadi PT kan, bikin mobil kan ilmunya ilmu orang mana aja. Gitu. Maka sekarang lebih percaya sama Google kan, lebih percaya nanya AI. Gitu. Tadi dibahas sifat 20 nanya ke Meta. Meta kalau jelaskan saya sifat 20 itu apa? Lebih percaya sama Meta daripada sama manusia. Gitu. Lebih bersadar mungkin Meta ya. Gitu. Jadi itu penting bagi kita supaya kita nggak goyah. Sekalipun kita lihat apapun teknologi tetap tidak bisa mengendalikan manusia. Gitu. Boleh kita kupas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, semoga kita dinamai dengan kasih sayang Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan Anda, kemudian disampaikan juga kepada leluhur kita, disampaikan kepada keluarga serta keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nanti boleh mungkin teman-teman kalau yang pengen baca juga nanti silakan cari aja kitab sifat 20. Paling harganya 4.000 lebih dari tipis. Ini tulisannya Arab tapi Arabnya Melayu. Jadi bisa dibaca bahasa kita, nggak harus bisa bahasa Arab, nggak harus bisa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Segala puji Tuhan serta sekalian alam. Kita harus cirikan setiap kitab apapun, kitab tentang yang membahas agama pasti akan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belajar. Gak kedengeran? Masuk. Kedengeran? Masuk. Hah? Masuk. Pakai ini. Gak enak karena fokus tempat. Sudah gini. Masuk aja ya. Hah? Masuk aja. Masuk aja nggak apa-apa yang perempuan itu apa? Masuk. Ya Allah. Jadi sebelumnya. Jadi gini. Sebenarnya secara etika, secara normal, kalau kita nyari pengajar itu harusnya orang terdekat dulu. Sebenarnya etika itu nggak boleh dilanggar. Dalam kita, jadi budaya-budaya santri, budaya-budaya kita mengaji, itu kalau kita mencari guru itu harus orang terdekat. Kenapa? Nanti kalau kita
itu jadi fitnah. Jadi harusnya kita jadi timbul fitnah di antara ustaz. Iya kali gua mah karena jalan ke situ nggak dipakai gitu. Iya kali gua mah karakter gitu. Kan itu yang kena fitnah pasti DKM-nya. Pasti penuh terusnya. Pasti ketuanya tidak Faisal. Lulusan main sama gua, video nyari gua gitu ke sono gitu. Ya harus ada pahala jadi dosa. Padahal tujuannya nggak begitu kan ya. Gitu ya. Makanya mungkin nanti cara berhubung secara lebih lanjut tetap ada komunikasi sehingga nggak terjadi fitnah di luar sana. Yang kedua, khawatir terjadi salah yang disampaikan. Minimal kalau ada yang salah disampaikan itu salahnya kemana-mana. Yang nggak ikut ngaji dia tahu salah, tapi yang ikut ngaji tahu salah. Nanti saya berarti gampang. Tolong mohon maaf kemarin saya salahnya nyampein. Tapi kalau yang benar yang nggak ngaji kesini mau kasih dia malu, karena nggak biasa ngaji. Gitu. Dia dengar di luar, oh ternyata gitu. Waktunya saya salah nyampein. Kan dia mau benerinnya. Dan tadi ikut ngaji itu seperti itu. Jadi itu sebenarnya ketika dalam pengajian itu supaya apa? Sebenarnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sebenarnya itu. Makanya saya sangat jarang ketika lagi belajar ini pakai MTI jarang. Paling kalau misalnya baca maulid tidak nggak banyak ini nggak hanya salahnya. Tapi kalau ilmu kan rentan. Khawatirnya ada karena saya belajar dari pengalaman orang dulu. Jadi yang disampaikan mungkin tidak sepaham dengan misalnya orang ngaji gimana gitu. Disampaikannya gimana, kemudian dengar sini pengajian gimana. Bagi sampai ada pemahaman, akhirnya pengajiannya beda. Akhirnya dulu tempat ngaji saya di rumah itu kan ada sesatan orang. Wah cuma alirannya beda, aliran sesat. Dulu saya tuh belum ada maulid. Ceritanya ya ini sering cerita. Bapak saya mengenali maulid. Berhubung nggak pernah kenal maulid, kenalnya kan maulid yang versi Sunda. Gak pernah maulid aja, gak pernah itu ada itu kayak sesat. Wah aliran sesat itu mah beda. Wah udah di satu satu. Akhirnya datang satu baru giliran dikenalin, enggak ini sama. Bedanya kalau yang biasa dibaca bahasa Sunda, ini bahasa Arab. Misalnya kita kalau orang dulu saya masih pernah lihat ya. Kalau ada orang sakit baca manakib saya Muhammad Saman. Itu bacanya kisahnya bahasa Sunda. Atau kalau orang punya hajat beli mobil, beli motor, atau beli tanah. Itu syukuran baca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Di Sunda itu kan terkenalnya maca gitu. Dulu saya dulu maca kan apa bisa dibaca. Nggak taunya maca teh kisah manakib Syekh Abdul Qadir disebutnya maca. Di Sunda mah maca teh benar ternyata Sunda isinya. Abang saya mah dapatnya bahasa Arab. Dikiranya beda, padahal itu juga bahasa Arab diterima ke Sunda jadi maca. Kayak gitu. Jadi makanya saya bilang kalau bisa dalam aja. Kalau dalam oke saya pendek. Kalau pakai kawal luar saya ada sungkan kayak begitu sebenarnya. Nah kita balik lagi. Jadi setiap kita apapun dimulai pasti dengan Bismillah. Karena apa? Karena kita suci Al-Quran itu dimulai dengan Bismillah. Kita lihat surat yang paling pertama udah Isa ya. Ini sampai jam berapa Kang? Bisa. Sampai Isa ya. Kita ingetin aja Kak, beneran. Ya. Lewat duanya. Jadi kita Al-Quran ini surat yang paling pertama, bukan yang pertama diturunkan ya. Surat yang lembaran paling pertama pasti surat Al-Fatihah. Nah dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini jadi ayat Al-Fatihah. Maka pas kita lagi sholat, Bismillah ini wajib dibaca. Tapi saya nggak bahas itu. Nah Bismillahirrahmanirrahim ini kemudian menjadi contoh. Setiap kita mau memulai apapun, setiap kita mau baca kitab, mau apapun bentuknya, itu dimulai dengan Bismillah. Bismillah itu yang sering kita dengar artinya dengan menyebut nama Allah. Padahal arti huruf ba belum nyampe ismi, itu bisa bermakna 27 makna. Artinya 27 arti, itu ba-nya doang, huruf ba. Dalam bahasa Arab ba itu macam-macam. Bisa dengan, bisa atas nama. Nah, beberapa ulama sufi itu mengatakan Bismillah itu artinya bukan dengan nama Allah,
tapi atas nama Allah. Jadi ketika kaitan haji, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi maknanya saya haji. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya makan. Jadi kita apa-apain itu atas nama Allah. Jadi yang dilihatkan bukan karena kita, wah rumah nafsu banget, lapar, pengen makan. Tapi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan karena kita nafsu, tapi kita makan memang karena Allah melintas kita makan. Percaya nggak Allah pernah kita makan? Ternyata Allah sebegitu perhatiannya sama kita. Kadang-kadang mungkin kita nggak pernah tahu. Saking pentingnya makan, Allah itu ngingetin. Sebelum pacar kita yang ngingetin jangan lupa makan, atau istri kita yang ngingetin jangan lupa makan, Allah itu yang paling pertama ngingetin. Mana? Kulu wasrobu wala tusrifu. Manusia, makan, kulu, makan semua. Amar. Kalimat perintah. Tapi tidak apa? Wasrobu, dan juga minum. Ternyata orang tua segitunya ngingetin kita makan. Manusia, kulu, makanlah. Wasrobu, minumlah. Tapi ingetin, wala tusrifu. Tapi jangan berlebih. Ternyata Allah perhatian banget. Kenapa? Kita kalau nggak beli mobil nggak mati. Tapi kalau nggak makan 40 hari kira-kira ya gitu. Kita nggak kerja di PT belum tentu mati. Tapi kalau misalnya nggak makan, nggak minum, atau makan nggak minum deh, kayak apa rasanya? Mungkin di sini ada yang lebih penting rokok kali dibanding makan. Tapi kalau lebih penting mulut jadi gimana? Tidak dibanding mulut makhluk. Gitu. Nah jadi begitu hebatnya kalimat Bismillah sampai ditaruh di awal. Karena kata Nabi, gak pernah ada ayat Quran, gak pernah ada surat Quran yang dituruninnya kayak surat Al-Fatihah. Saking hebatnya surat Al-Fatihah, ini Allah nurunin 2 malaikat, yang malaikat ini gak pernah diturunkan ke bumi kecuali buat ngawal surat Al-Fatihah. Keren. Betul, Al-Fatihah ini bermaknanya sangat banyak. Dari 30 juz, dari berapa? 6.666 ayat. Itu ada 7 ayat yang pas cara dituruninnya dikawal sama 2 malaikat yang gak pernah Allah turunin kecuali buat ngawal surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi Muhammad bilang juga ini adalah surat yang diturunkannya 2 kali. Jadi gak sekali. Allah itu turun sampai 2 kali. Saking pentingnya surat Al-Fatihah. Karena nanti kalau kita belajar, mungkin di sini pernah belajar kitab Bada'i'uz Zuhur namanya. Bada'i'uz Zuhur itu ngisi tentang sejarah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah nyiptain bumi beserta isinya dan planet-planetnya dan beserta makhluk sebelum manusia. Nah sebelum bumi dibuat, Allah nyiptain apa? Nah di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur ini dijelaskan. Nah ternyata semua awal penciptaan itu berasal dari titik, dan titik itu adalah titik ba. Maka atas nama khalaqatin min nutfatin, menciptakan dari setitik manusia, dari setitik sperma. Semoga kita mau nulis saja dari titik, gak mungkin nulis langsung bread. Pasti awalnya titik jutak, nempel baru nah, jadi semua penciptaan itu semua berasal dari yang titik. Titik nanti pembahasannya sangat lebar dan sangat panjang. Tapi yang kita ambil pelajarannya adalah setiap apapun yang kita memulai itu pasti Bismillahirrahmanirrahim, itu atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti begitu juga tafsirannya sangat lebar. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini Allah punya 2 sifat, sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Kalau kita belajar dalam makna pesantren, Bismillah kelawan nyebut dengan Allah, Ar-Rahman yang makan nikmat agung dalam dunia dan akhirat. Allah ini yang makan nikmat diri dalam akhirat balak. Jadi Bismillah atas nama Allah, Ar-Rahmani yang memberikan nikmat yang besar di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi yang memberikan nikmat yang sedikit di akhirat saja. Nah, sifat Ar-Rahman ini itu diberikan sama Allah ke semua makhluknya. Mau itu jin, setan, mau Kristen, mau Islam, apapun. Itu sifat Ar-Rahman awalnya, dapat semua jatahnya. Makanya orang non-muslim tetap bisa kaya, tetap bisa bahagia. Tapi nanti ada Ar-Rahim, di mana kasih sayang Allah ini diberikan hanya untuk orang yang beriman dan itu di akhirat.
Ini bedanya. Itu. Nah, baru setelah itu, nah kalau di sini karena bahasa Melayu, bentuknya segala puji bagi Tuhan. Kita nyebutnya alhamdulillah. Al-Fatihah habis bismillah pasti alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Segala puji. Nanti pujian ini terbagi menjadi 3. Pujian terbagi menjadi 3. Yang pertama pujian Allah terhadap Allah, pujian Allah terhadap makhluk, pujian makhluk terhadap makhluk. Jadi pujian ternyata terbagi 3. Karena pada hakikatnya segala puji milik Allah. Karena nanti dalam ilmu tauhid ini berbeda cara pandangnya. Contoh misalnya Kang Faisal, saya nyebutin Kang Faisal karena Kang Faisal saya kenal. Kang Faisal karena ini pengajian dok keren banget, udah hebat. Saya puji dok. Kang keren banget sih Kang. Yang hadir banyak, keren-keren orangnya, hebat-hebat dan lain sebagainya. Kemudian karena saya puji, Kang Faisal ini senang karena dipuji. Kira-kira Kang Faisal ini ketika senang salah apa enggak? Gimana Pak? Kira-kira salah apa enggak? Enggak. Menurut yang tauhid salah. Bayangin, pujian ini, segala pujian yang baik-baik ini milik Allah. Sedang makhluknya pasti puji senang, padahal pujian milik Allah. Harusnya yang senang itu Allahnya atau makhluknya? Kok makhluk berhak memiliki? Kok senang sih? Harusnya jangan kamu yang senang, tapi Allah yang senang. Kamu pujiannya milik Allah, bukan milik kamu. Manusia puji senang nggak? Harusnya senang ini milik kita, milik Allah. Nah, berarti kita ngambil punya Allah nggak? Bayangin punya Allah diambil, kira-kira Allah bakal kesel nggak? Sekali lagi, itu logika yang tauhid itu begitu. Maka harus ada ilmu dalam dasarnya supaya kita ini gimana. Makanya banyak ulama ketika jangan puji. Bagi ulama pujian itu adalah hinaan. Karena segala puji adalah milik Allah, bukan milik manusia. Nah, jadi pujian ini ada puji Allah kepada Allah. Jadi ada Allah memuji dirinya sendiri, itu ada. Yang kedua, Allah memuji terhadap makhluknya. Kayak Allah memuji Nabi Muhammad. Kemudian ada kita memuji sesama makhluknya. Kayak kita nih, saya tadi memuji Kang Faisal atau memuji teman-teman yang ada di sini. Nah, alhamdulillah ulama membagi kayak gitu supaya kita ini tahu batasan. Tapi pada hakikatnya semua pujian adalah milik lewat ya. Yang benar ini saya jam berapa? 20 ya? 26. Hah? 7 menit. Oh, udah subuh tuh. Ya, jadi nah, itu alhamdulillah. Kemudian Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kenapa Allah pakai Rabbul Alamin? Enggak yang lain. Tuhan semesta alam atau yang menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena kalau nyipta ini banyak manusia ngaku, oh ini ciptaan saya, ciptaan manusia. Oh ya silakan. Oh buku ini ciptaan saya, oh ya silakan. Oh masih ini ciptaan saya, oh silakan. Oh pohon rambutan itu saya nanam dulunya, oh ya boleh. Manusia mengakui, makhluk mengakui. Makanya Allah ditantang. Kalau kamu pengen jadi Tuhan, Fir'aun dulu kan gitu ya, merasa dirinya Tuhan. Karena seumur hidupnya nggak pernah sakit. Manusia, kamu boleh ngaku dirinya sebagai Tuhan, tapi ada syarat. Kamu harus ngaku kamu juga yang menciptakan bumi dan langit. Kalau kamu yang merasa menciptakan bumi dan langit, kamu boleh ngaku sebagai Tuhan. Nah, begitu hebatnya Allah, sangat maha cerdasnya, sehingga yang diambilnya Rabbul Alamin. Kalau ada manusia yang mengaku bisa menciptakan bumi dan langit, silakan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kira-kira ada nggak? Nggak mungkin kan ada manusia yang bikin bumi dan langit? Nggak bisa. Kalau ngurut bisa. Kalau ngurut bisa. Beli tanah bisa. Itu beli tanahnya ke orang lain. Coba beli tanah Allah. Bingung. Gitu. Maka Allah bilangnya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena nggak mungkin ada manusia yang menciptakan bumi dan langit. Boro-boro menciptakan bumi, menciptakan oksigen di bumi, atau menciptakan bintang lah. Itu udah saat ini. Itu Rabbul Alamin. Saya akhiri karena waktunya udah terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang didiskusikan boleh kita tanya jawab supaya lebih jelas sambil menunggu waktu isya. Ada saya geser sampai isya lah. Ya Pak.
itu kalau kita salah artiin dari kajian tauhid itu dosa nggak, Kang? Ya, salah arti ya? Iya. Tapi dalam pikiran doang. Ya, jadi gini, ilmu itu nggak boleh berhenti di otak. Itu. Kalau kita bisa tahu ambil kesimpulan dari satu pelajaran, kemudian berhenti. Itu kan saya akan jelasin apa misalnya. Kemudian dapat kesimpulan. Kesimpulannya ini salah ternyata. Nah, yang jadi dosa itu, yang jadi menyesatkan itu ketika berhenti ngaji. Itu yang itu Pak. Dosa itu tidak akan sesat. Kira-kira sesat sama dosa gimana bedanya? Jangan yang berdosa. Sesat itu pahalanya beda. Sesat kita nih sholat. Ternyata yang disembah bukan Allah, kan sesat. Ya kita mau pergi ke Curug Ciburial, tapi nggak nyampe-nyampe, kan gimana? Dia nggak nyampe-nyampe, boro-boro keterima itu paket. Ya coba tolong kirimin ini ke Solo, ke Cianjur, nyampe nggak kira-kira? Orang alamatnya salah, dia nggak nyampe. Jadi kita sholat kita diterima apa enggak? Nah, itu. Jangan-jangan kita belajar fikih banyak, belajar tauhidnya enggak? Kita juga Allahu Akbar. Kita terjemahnya bahasa Betawi. Allahu Akbar. Allah gede banget. Kita mau bayar itu Allah gede ya, seperti matahari. Dan kita itu jangan-jangan pikirannya begitu. Kayaknya sih gitu. Itu. Pas kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita membayangkan ukuran Allah yang sangat besar. Jadi Allah diukur. Ini ada buku. Oh, Allah lebih besar pasti dari buku. Segede bumi Allah. Oh, matahari lebih gede dari bumi. Oh, langit lebih gede. Oh, Allah lebih gede dari langit. Oh, jadi mikir ukuran. Nah, ternyata jangan-jangan takdir kita belum benar secara tauhid. Secara fikih benar, tapi secara tauhid ternyata belum pas, belum sesuai. Nah, di situ penting. Makanya bahasanya yang paling pertama yang harus kita kaji, kita kenalkan itu mengenal Tuhan supaya itu pas. Sehingga terjadi banyak apapun kita bisa membantu. Kalau selagi masih di pikiran dan masih mengaji, itu nggak benar. Tenang aja. Karena apa, nanti pikiran itu membentuk. Yang paling banyak terjadinya sering ngomong kode dan kode. Wah, ini mah udah takdirnya Allah, ini takdir. Itu sering banget. Melepas lagi mentok, padahal mentok itu gara-gara kita salah. Salahnya kita. Kemudian kita ngomong, wah ini mah udah takdir Allah. Sampai mungkin ngomong, gue maksiat karena Allah takdirin gue maksiat. Itu kalau zaman Sayyidina Umar ngomong takdir, itu dipenggal saat itu juga. Makanya zaman Sayyidina Umar waktu jadi pemimpin nggak boleh ada yang ngomong qadarullah. Kita kan sering ngomong ya, qadarullah. Itu zaman Umar ngomong depannya dipenggal saat itu juga. Karena ada yang sahabat Nabi, wah ada qadarul makdur. Ini ada takdir Allah tetapkan kepada saya. Itu Sayyidina Umar malahnya luar biasa. Nah Sayyidina Umar kamu ngomong segitu lagi depan saya tinggal lagi. Itu Sayyidina Umar. Jadi sampai supaya kita ini berhati-hati. Jangan sampai suatu kesalahan kita buat, kemudian kita sandarkan kepada Allah. Kemudian seolah-olah Allah yang salah. Nah itu adalah itu. Nah ini gimana ilmunya supaya pas? Nah, jadi kan, mereka terjawab nggak? Ada lagi teman-teman? Ada nanya gitu. Ibu. Baik, perempuan ada? Tidak ada. Benar-benar nggak? Benar-benar. Ya semua beneran. Ya nanti boleh supaya kita sama-sama baca, ntar kita siapin aja kita sifat 20 paling akhirnya. Nanti soalnya saya rolling, misalnya minggu ini sifat 20, minggu depan mungkin ada bulan muta'alim, tentang etika seorang pelajar dan guru dan murid, orang yang belajar dan mempelajari agama. Kemudian yang terakhir mungkin saya juga akan membahas kitab Maulid berjanji. Jangan sampai kita maulid ini ditinggalkan. Jadi banyak di mana-mana banyak baca maulid Ibai, banyak maulid Siduro, banyak baca maulid dia ulangi. Karena kitab maulid yang membahas rinci tentang nasabnya Nabi Muhammad, syarat nasabnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang kayak gimana, bapaknya itu luruhnya kayak gimana. Itu kitab maulid berjanji. Cikal bakal semua kitab maulid adalah kitab maulid berjanji. Kita belajar kitab tauhid berarti mempelajari tentang ilmunya Nabi Muhammad. Jangan-jangan kita nggak pernah kenal Nabi Muhammad. Ketika kita pakai cara sholat Nabi Muhammad, kita nggak bisa ngebayangin bahwa Nabi Muhammad itu hadir. Ketika kita ngomong apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
keselamatan atas wahai Nabi. Kita mengucapkan salam, tapi kita nggak pernah merasa Nabi Muhammad ada di hadapan. Kita nggak pernah merasa Nabi Muhammad sama kita. Berarti selama ini kita ngomong pas tahiyat itu udah munafik semua. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatun. Itu salam kita kepada Allah. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi. Kita salam ke Nabi, tapi kita nggak pernah merasa hadir ada Nabi dalam kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan.